5 stratifikasi ya. Yang pertama adalah darurat. Ketika orang tidak melakukan tindakan maka dia bisa meninggal. Seperti orang yang orang yang dalam posisi kalau dia tidak makan dia akan meninggal. Yang kedua adalah hajat, seseorang yang berada pada posisi ketika dia tidak mengambil tindakan maka tidak akan meninggal, tetapi yakunu fi masyaqqah wa juhd, dia akan dalam posisi yang serba sukar, sempit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Yang ketiga tadi adalah manfaah. Manfaah itu sesuatu yang lahir dari keinginan biasa manusia. Maka istihaan, dia ingin makan buah pir misalnya, ingin makan jeruk, ingin makan salak dan lain-lain. Kemudian ada namanya zinah. Zinah di sini makan al-qasufi atafaqquh, dia ingin agak mewah, menjadi hiasan bagi dia, sesuatu yang tujuannya memang untuk sesuatu yang agak mewah ya. Ibarat kalau makan buah ya makan buah naga, makan buah yang harganya mahal itu. Kemudian kalau pakaian dia ingin punya pakaian dari sutra misalnya. Kemudian yang kelima adalah tsumma fudulun. Fudul ini berlebih-lebihan. Di sini at-tawassu' bi aklil haram aw syubhah. Orang yang ingin berleluasa untuk makan yang haram atau sesuatu yang syubhat, ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau mengerjakan hukum yang masih samar-samar. Di sini dicontohkan kaman yuridu istimala awani dzahab wal fiddah, seperti orang yang ingin menggunakan wadah dari emas dan perak. Nah, ini jadi ada darurat, ada hajat, ada manfaat, ada zinah, ada fudul. Ini 5 hal yang harus kita pahami. Dan pada kaidah yang kita kaji sekarang ini kita menjelaskan tentang hajat, yaitu usulul insan ila halatin bihaitsu law lam yakun lam yahli ghaira annahu yakunu fi judin wa masyaqqah. Sesuatu yang tidak menyebabkan manusia itu hancur, binasa, tetapi kehidupannya penuh dengan kesulitan, kesukaran dan ketidaknyamanan. Fi judin wa masyaqqah. Tentu manusia pada umumnya ingin hidupnya nyaman, ini ingin hidupnya mudah, ingin terpenuhi kebutuhannya plus keinginannya dan merasakan kegembiraan atau kebahagiaan, tentu saja ya setiap manusia. Oleh karena itu di dalam kaidah yang kelima ini al-hajatu tunazilu mangzilatad darurah, bahwa hajat posisi di mana manusia kalau tidak melakukan sesuatu hidupnya akan sukar, akan sempit, tidak nyaman, itu bisa menempati posisi darurat yang bisa memperbolehkan sesuatu yang awalnya itu dilarang. Karena hukum awalnya hajat itu la yubihul muharram. Hajat itu tidak boleh memperbolehkan sesuatu yang muharram. Nah, di sini ada hajat yang posisinya seperti darurat sehingga al-hajatu tubihul muharram, memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Amatan kanat au khosotan, baik hajat itu sifatnya umum, kolektif, atau sifatnya khusus, individual. Minal ula, contoh hajat yang sifatnya umum ya, artinya melibatkan banyak orang, melibatkan banyak komunitas, melibatkan banyak jamaah. Masyru'iyatul ijarah wal ju'alah wal hawalah. Di dalam Islam ada ajaran tentang ijarah.
ijarah, akad sewa. Ada ijaratul ain misalnya. Kalau orang melakukan resepsi, dia akan menyewa panggung, sound system, teratak, kursi, dan lain-lain. Kalau kita akan mengadakan pengajian, gebiar sholawat, kita menyewa panggung, sound system, dan lain-lain. Ijaratul ain. Ada ijaratul amal. Nah, misalnya kita punya sawah, kita memperkerjakan orang untuk bekerja di sawah kita, ijaratul amal. Dan sekarang ini berkembang menjadi ijaratul manafi, menyewakan hal-hal yang bersifat manfaat, seperti pengacara, menyewa dokter, artis-artis menjadi presenter dan lain-lain. Jadi ada ijaratul ain, ada ijaratul amal, ada ijaratul manafi. Ya, ijaratul manafi ini masuk dalam ijaratul amal ya, sesuai dengan kompetensi atau skill. Ijaratul manafi ini sekarang menjadi satu medan yang sangat kompetitif dan prospektif, karena dia membutuhkan keahlian, kompetisinya ketat, tetapi reward atau ujroh yang didapat sangat besar. Artis-artis papan atas itu ketika dia mengisi acara satu episode sekali saja, itu nominalnya sangat besar ya, dibandingkan dengan orang dengan aspek lain gitu. Itu namanya ijarah, akad sewa. Ijaratul ain, ijaratul amal, ada ijaratul manafi. Kemudian ada ju'alah. Ju'alah ini istilahnya akad sayembara. Ju'alah. Saya kehilangan SIM, KTP, STNK misalnya. Barang siapa yang menemukan barang saya ini, maka akan saya kasih uang 2 juta, misalkan 5 juta. Tapi jarang ya mengumumkan kehilangan kitab atau buku. Barang siapa yang menemukan kitab atau buku saya, akan saya kasih uang berapa. Itu namanya ju'alah, akad sayembara. Jadi ada jelas ingin ini gitu, tetapi di mana itu tidak tahu. Tempatnya di mana ya, namanya aja sayembara. Wal hawalah, bahasa guru-guru kita ya, memindahkan memindahkan hutang si A kepada si B. Si A punya hutang sama si B, si C punya hutang sama si A. Kemudian si A bilang sama si B, nanti hutang saya 1 juta, tolong diambil ke si C karena dia juga punya hutang saya 1 juta. Hawalah, proses perpindahan hutang dari satu orang ke orang yang lain. Juwizat ala khilafil qiyas lima fil ula, ini diperbolehkan. Akad ijarah, akad ju'ala, akad hawala ini kalau memakai teori qiyas tidak boleh. Kenapa? Lima fil ula min wurudil aqdi ala manafi'a ma'dumah. Karena dalam akad ijarah itu akad pada manfaat yang tidak ada, yang belum ada, karena manfaatnya baru akan dimulai. Ibarat orang mau beli itu kan harus, ini barangnya
Saya beli nasi, saya beli komputer, saya beli HP, langsung ada HP-nya. Ini saya membeli sama dengan membeli tenaga dia untuk kerja di sawah saya, untuk menjahit pakaian saya, akan datang misalnya. Jadi kalau memakai teori kias maka tidak sah, tetapi ini diperbolehkan karena ada kebutuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa lepas dari akad ijarah ini, karena mayoritas ya kalau kita mau jujur itu menggunakan akad ijarah ini. Apapun profesi orang sekarang ini ya, itu kalau kita lihat akad yang banyak dipakai adalah akad ijarah di berbagai sektor kehidupan, di lembaga pendidikan, di lembaga ibadah, di sektor-sektor bisnis, apalagi selain jual beli yang sudah maklum ya, sektor-sektor perusahaan, bagaimana kontrak karyawan dengan perusahaan, bagaimana relasi pekerja dengan majikan, bagaimana TKI TKW, semuanya hampir sektor di dunia ini akad ijarah sangat dominan. Artinya akad ijarah ini betul-betul menempati posisi di bawahnya be' atau jual beli. Karena apa ya? Karena itu sebuah kebutuhan yang sangat dahsyat. Ibaratnya kalau ada orang punya tanah 5 hektar tapi tidak ada karyawan yang mau untuk mengerjakan itu, mengolah itu, maka tentu orang akan mengalami masyakoh. Masa dia sendiri harus mencangkul, menanam benih, merawat. Di sisi lain dia punya banyak kesibukan, dia punya banyak tanggungan yang harus dilakukan dan lain-lain. Ini sesuatu yang harus kita pahami, sehingga ulama kita begitu bijaksana. Al-hajatu tunazilu mangsilatal darurah. Kebutuhan publik yang sangat mendesak itu memperbolehkan menempati posisi darurat yang asalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Karena kondisi manusia itu terus fi juhdin wa masyaqqah, dalam kesukaran, kesulitan, penuh dengan ketidaknyamanan, kesempitan, maka Islam harus hadir untuk memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah ijarah. Wa fisaniyati minal jahalah. Kalau kelemahan akad ju'alah atau sayembara itu dari sisi jahalahnya, ketidaktahuan. Ini ibarat tadi ada orang kehilangan STNK atau SIM. Ini di mana ini SIM-nya? Ini di mana STNK-nya? Barang siapa yang menemukan orang yang kehilangan, mestinya kehilangan anggota keluarganya, maka dia akan dikasih uang 100 juta misalnya. Nah, ini kan gimana orang yang harus dicari itu. Nah, ini minal jahalah. Kalau kita pakai teori asli ya tidak boleh, karena ketika dalam posisi yang tidak jelas itu dilarang. Tapi kenapa ju'alah itu diperbolehkan? Karena tuntutan kehidupan. Kalau ada misalnya orang kehilangan tadi misalnya KTP STNK, dia perlu bantuan orang lain. Kalau sekarang diumumkan di Facebook, Twitter, diumumkan di Instagram dan lain-lain, maka ada banyak orang yang mau membantu, dan siapa yang menemukan dia yang akan mendapat ujroh yang dijanjikan tadi. Wa fis salisati min bai'id daini bidaini li umumil hajati ila dzalik. Yang ketiga, menjual hutang dengan hutang, mengalihkan beban hutang seseorang kepada seseorang.
Kenapa akad ijarah, akad ju'alah dan akad hawalah ini diperbolehkan? Alasannya li umumil hajati, karena kebutuhan yang sudah umum, karena kebutuhan yang sudah dialami oleh hampir semua manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana lembaga pendidikan bisa eksis, bisa melakukan transformasi ke arah yang lebih baik, bagaimana lembaga keagamaan bisa, lembaga ibadah bisa berjalan dengan baik, bagaimana lembaga ekonomi berjalan dengan baik, sektor-sektor ekonomi, pertanian, perindustrian dan lain-lain bisa berjalan dengan baik, maka membutuhkan akad ini, ijarah, membutuhkan ju'alah, membutuhkan hawalah li umumil hajati ila zalika, karena kebutuhan yang sangat krusial, kebutuhan yang sangat umum dirasakan oleh semua manusia. Wal hajatu idza ammat kanat kal darurah. Hajat atau kebutuhan manusia ketika sudah umum, sudah menjadi sudah menjadi kebutuhan semua orang, tidak hanya individu-individu, tetapi hampir semua orang itu merasakan kanat kaddarurah, maka posisi hajat ini sama dengan darurat. Artinya apa? Artinya ya diperbolehkan. Karena kalau tidak diperbolehkan, ya orang akan orang akan berada pada posisi yang tidak nyaman, akan banyak masyakko, akan banyak kesulitan yang dia rasakan. Oleh karena itu problem solving, solusi yang diberikan oleh Islam adalah dengan memperbolehkan akad ijarah, akad ju'alah dan akad hawalah. Wa minha, contoh yang lain dari al-hajatu tunazzilu manzilatad darurah ini adalah maslahatus sulhi, kemaslahatan suluh atau damai. Pada zaman Nabi ada suluh Hudaybiyah, ada gencatan senjata yang justru membuat, kata Gus Baha ya dalam berbagai forum, membuat Islam ini diterima dengan luas, memperbanyak anggota, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dengan argumentasi yang sangat kuat, dengan pesan-pesan kemanusiaan yang sangat menggugah. Maka kemudian justru ketika suluh Hudaybiyah ini, gencatan senjata ini membuat Islam pada era Nabi ini mengalami akselerasi, mengalami percepatan dakwah. Kan aslinya orang harus menumpas kebatilan atau menumpas kekufuran, tetapi kemudian suluh itu diperbolehkan karena tujuan-tujuan yang sangat mulia, yaitu mengakhiri konflik, agresi, kemudian membuka peluang yang luar biasa bagi syiar-syiar atau pesan-pesan kemanusiaan yang luar biasa. Wa ibahatun nadhari lil muamalati wa nahwiha, dalam konteks menjaga, menundukkan pandangan, karena dalam Al-Quran akan dianjurkan untuk menundukkan pandangan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna
Jadi disifati orang mukmin yang baik ini menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya. Sama dengan laki-laki, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Orang mukmin yang baik itu orang mukmin yang menundukkan pandangannya, tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian wa yahfazu furujahum, menjaga kemaluannya. Tetapi ketika itu dibutuhkan, maka juga diperbolehkan melihat sesuai dengan kebutuhan. Wa ibahatun an-nadhri wa ibahatun nadhari lil muamalah. Kebolehan melihat perempuan misalnya karena tujuan bekerja. Misalnya kita ke pasar, berbelanja, kita di mall berbelanja, kita dimanapun berbelanja, untuk muamalah, untuk tujuan kerja, untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan maka kita diperbolehkan. Tentu pandangan ini pandangan yang sangat moderat, artinya kita melihat ini pada spektrum masyarakat tempo dulu ya, ketika laki-laki dan perempuan ada jarak, ada pemisah. Tentu kontras sekali kalau kita lihat pada era sekarang ini, misalnya ketika interaksi laki-laki dan perempuan ini berjalan secara terbuka di semua aspek ya. Laki-laki dan perempuan berkumpul sekarang ini di semua aspek, di lembaga pendidikan, di lembaga pemerintahan, di kantor-kantor, di sektor-sektor industri, di mall dan lain-lain. Semuanya kita berkumpul. Maka sepanjang itu untuk kebaikan, ya kita harus toleransi. Tetapi kalau istima'ur rijal wan nisa itu untuk hal-hal yang bermaksiat, ya tentu harus kita hindari. Nah, di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti memperbolehkan an-nazar lil muamalah, melihat lawan jenis dalam posisi bekerja untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Tentu kita sebagai umat Islam juga harus hati-hati, dalam arti godaan setan itu sangat lihai, sangat efektif, sehingga ya yuqaddaru biqadriha, sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita lebih-lebihkan, karena kalau kita lebih-lebihkan ya akan berbahaya. Oleh karena itu, sama dengan muamalah ini adalah untuk kebutuhan taklim, mengajar. Seorang guru melihat muridnya laki-laki dan perempuan, kemudian seorang manajer melihat anak buahnya dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam salah satu forum ya, Bahsul Masail di Pondok Pesantren Maslakul Huda aswanya Kiai Sahal ini, ketika dipimpin oleh guru kami Kiai Haji Ahmad Yasir, dengan begitu tawaduk beliau menyampaikan bahwa guru ya harus hati-hati ketika diperbolehkan melihat siswa-siswinya, melihat lawan jenis, dengan syarat jangan sampai ada syahwat. Kenapa? Karena ini sangat penting sebagai pagar supaya dunia pendidikan misalnya, yang menjadi barometer pembangunan karakter moral bangsa kita ini, tidak jebol oleh perilaku-perilaku yang tidak senonoh, yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai seorang guru, seorang pendidik kemudian melakukan hal-hal yang amoral, hal-hal yang bertentangan dengan moral agama, budaya bangsa. Karena itu, ketika
An-nadhar li ta'lim, melihat perempuan karena tujuan mengajar ini diperbolehkan, maka harus dilapisi, dilandasi oleh sidqul amanah, kejujuran mengemban amanah ilmu, kemudian ada musyahwah, tidak boleh ada syahwat karena ini menjadi pintu masuk syaitan, dan yuqaddaru biqadril hajah, hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak berlebih-lebihan, artinya tidak sampai menimbulkan hal-hal yang membahayakan moralitas seseorang. Oleh karena itu sekolah kami ya di perguruan Islam Matul Falah Kajen itu memperbolehkan guru yang mengajar anak putri itu guru yang sudah menikah. Ini sebagai sadan dzari'ah untuk menutup supaya jangan sampai guru yang belum menikah itu kemudian setiap hari melihat murid-muridnya putri, murid-muridnya yang perempuan, dan akan terjadi fitnah yang tidak diinginkan. Al-fitnah tuh hiya az-zina wa muqaddimatu. Fitnah itu ya zina dan pendahuluan zina, yaitu mulai dari nazar, melihat, kemudian janjian, dan terjadi zina, naudzubillah. Oleh karena itu ibahatun nazar lil muamalah wa ghairiha at-ta'lim, kebolehan melihat karena bekerja, hubungan ekonomi, atau karena hubungan pendidikan, ini harus dilakukan dengan dengan ketundukan hati, dengan kejujuran ilmiah dan sekedarnya, dan dawuh guru kami tadi Kiai Haji Ahmad Yasir, supaya tidak ada syahwat di dalam diri manusia, dalam diri muallim, murabbi, pendidik, pengajar, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslah, mencegah kerusakan itu betul-betul harus menjadi prioritas. Ada pandangan yang luar biasa ya dalam konteks yang tadi saya sampaikan. Wa tahqiqu maqalahu Syekh Jalaluddin. Jalaluddin ini kata Kiai Jalaluddin Al-Mahalli, pendapat yang sudah tahqiq, yang sudah teruji kebenarannya, adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Waqad asyara ila nahwi maqalau Subuki faqala qad kasyaftu kutubal madhab. Saya sudah membuka semua kitab-kitab madhab. Fa inama yadharu minha jawazun nazar li ta'lim fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu kal fatihati wa ma yata'ayyanu minas suna'i bi syarti ta'adzur min wara'i hijabin. Masyaallah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya berkata, ketika semua kitab-kitab mazhab itu saya buka, saya dalami, saya pahami, maka yang saya peroleh adalah kebolehan melihat seorang guru untuk tujuan mengajar. Ini satu fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Syarat yang pertama adalah ilmu yang diajarkan atau dipelajari itu masuk kategori ilmu yang wajib. Misalkan kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan toharo, bersuci, kaitannya dengan apa yang mau dia lakukan. Kalau dia haji ya haji, zakat ya zakat, puasa ya puasa. Di sini dicontohkan kal fatihati, seperti membaca Fatihah, karena setiap hari orang membutuhkan Fatihah untuk melakukan sholat. Wama yata'ayyanu minas suna'i, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam konteks pekerjaan, dalam konteks perusahaan, dalam konteks CV, artinya dia butuh skill apa untuk dia gunakan untuk bekerja misalnya. Jadi hubungannya dengan
dengan Allah atau hubungannya dengan dunia ekonomi misalnya. Yang kedua, bisyarti ta'adzur min wara'i hijab. Yang kedua, memang tidak bisa mengajar lawan jenis itu, perempuan itu misalnya bagi guru laki-laki atau bagi laki-laki bagi perempuan, min wara'i hijab, dari luar pembatas, dari belakang pembatas. Artinya harus ketemu secara langsung, tapi kalau bisa tetap ada hijab, ada satir, ya tetap harus ada satir. Wa amma ghairu dzalika fa inna kalamahum yaqtadil man'a. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pada selain itu ketika ilmu yang diajarkan, ilmu yang dipelajari tidak masuk kategori wajib dan bisa dilakukan min wara'i hijab, tidak ada kesulitan mengajar di min wara'i hijab, di belakang hijab, fa inna kalamahum yaqtadil man'a, maka dawuhnya para ulama mazhab, pandangan-pandangan cenderung kepada pelarangan. Tentu ini ya tadi saddan dzari'ah. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita hari ini. Masya Allah, luar biasa. Itulah pandangan ulama-ulama kita. Semoga kita mendapat sedikit ilmu dari ulama-ulama kita. Kiai Haji Muhammad Ahmad Muhsal Muhur, Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, ulama-ulama kita yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.